Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini masih kita mengikuti seri Doa Bapa Kami dengan tema Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan subtema orang Kristen harus menjadi saksi. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kalimat ini sangat dalam pengertiannya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, berarti pencobaan itu sudah ada. Berarti engkau tidak bisa terhindar dari kemungkinan dicobai. Pencobaan itu seperti sebuah jurang. Jurang itu sudah ada di sana, dan kamu berdoa, Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam jurang itu. Meskipun jurang itu ada, saya tidak mau masuk atau jatuh ke dalamnya. Pencobaan itu ada, tetapi saya tidak mau jatuh ke dalamnya. Maksudnya apa? Manusia harus berhati-hati agar dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Manusia jangan sembarangan hidup. Jangan sampai tidak bersandar pada Tuhan. Akhirnya terjerumus ke dalam jurang yang menakutkan. Jika tidak berhati-hati, dia bisa hancur. Jika tidak bersandarkan Tuhan, manusia paling pintar sekalipun bisa rusak. Adakah orang yang begitu pintar sehingga bisa menguasai diri sampai tidak pernah bisa ditipu oleh iblis? Adakah orang yang mempunyai pengalaman begitu hebat sehingga setan tidak bisa mengganggu dia? Tidak ada orang seperti itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia dalam posisi yang krusial antara Allah dan setan. Dan ini membuat hidup sebagai manusia itu susah. Shakespeare dalam karyanya Hamlet berkata, "To be or not to be." Maksudnya, saya mesti hidup atau tidak. Kalau saya hidup, bagaimanakah mendapat kekuatan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan dalam hidup saya ini? Kalau saya tidak hidup, apakah bisa selesai begitu saja? Banyak orang berpikir kalau ada kesulitan, cara terbaik ialah lari dari kesulitan. Banyak pemuda-pemudi kalau sudah patah hati, pikirannya paling bunuh diri. Bunuh diri berarti aku memilih not to be. Kalau terus hidup berarti aku terpaksa to be. To be or not to be, ini salah satu pilihan yang sulit kita ambil. Tapi kita sudah hidup. Kita berada di dunia. Yang membuat kita berada di dunia ini bukanlah diri kita. Yang mengakibatkan kita lahir di dunia ini bukan ayah ibu kita. Ayah dan ibu kita waktu menikah pun mereka tidak tahu bisa melahirkan anak atau tidak. Banyak orang mempunyai idaman yang besar. Saya ingin mempunyai 8 anak. Lalu sesudah menikah, bahkan menikahi beberapa istri, sampai mati pun tidak punya seorang anak. Ada orang yang cuma main-main, tidak mau punya anak. Setelah itu tiba-tiba si perempuan hamil. Baru dia ketakutan. Kamu hadir di dunia bukan atas kemauanmu, bukan? Engkau menjadi pria atau menjadi wanita bukan pilihanmu, kan? Engkau bisa hidup atau mati pada waktu bayi. Engkau bisa bertahan hidup bukan karena kekuatanmu, kan? Mengapa saya hidup? Mengapa saya dicipta sebagai pria? Siapa yang memilih ini bagi saya? Siapa yang memutuskan saya hidup di dunia ini? Kita tidak tahu. Tapi Alkitab berkata kepada kita untuk berani hidup di dunia dengan bersandar pada Tuhan, maka kita akan mengalahkan segala pencobaan. Kita akan berani melewati segala kesulitan. Itu sebab bagi orang Kristen, kita tahu dunia ini mengecewakan, dunia ini menakutkan, dunia ini menggoda. Dunia ini menjadikan kita terjerumus dalam segala kesulitan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita bisa berkata, karena aku percaya pada Allah,
Aku memiliki keberanian untuk menghadapi segala kesulitan. Karena Allah hidup, aku bisa percaya Dia bisa menolong aku mengatasi semua kesulitan dan permasalahan dalam hidupku. Menjadi orang Kristen berarti berani mengumumkan perperangan melawan kesulitan. Menjadi orang Kristen berarti memelopori dan melangkahi hidup yang sulit dengan bersandar pada Tuhan dan tidak mau menyerah kalah. Saya tidak percaya kita hanya hidup untuk menerima tantangan. Saya percaya orang Kristen harus menjadi penantang-penantang dunia. Bagaimanapun sulitnya dunia, bagaimanapun rusaknya dunia, dengan hidup bersandar pada Tuhan, aku akan berperang melawan kesulitan. Aku akan hidup memproklamasikan bahwa kemenangan pasti ada padaku, karena Tuhan menyertai aku. Tuhan berjanji akan menolong aku. Siapa yang bisa melawan aku? Jika Allah beserta kita, siapa yang bisa melawan kita? Ini janji kitab suci. Aku percaya pada Allah. Aku mempercayakan hidupku ke dalam tangannya. Siapa yang bisa mencelakakan aku? Inilah alasan kita harus senantiasa bersandar pada Tuhan, senantiasa beriman dan berharap pada Tuhan. Jangan sombong, di hadapan kita ada Tuhan, di hadapan kita juga ada setan. Kita dicipta dan ditempatkan di antara Allah dan setan. Setelah setan ada, baru manusia dicipta. Memang begitu cara Tuhan bekerja. Memang begitu waktu yang Tuhan atur. Engkau bukan dicipta sebelum ada setan. Kita dicipta dalam status dan posisi yang begitu sulit, begitu menakutkan. Tetapi justru disinilah tempat untuk menyadarkan kelemahan kita pada Allah. Posisi kita yang sulit dan krusial diberikan Allah agar kita menjadi saksi bagi Dia. Kita hanya punya dua pilihan hidup: berpihak pada Tuhan dan melawan setan, atau hidup berpihak pada setan dan melawan Tuhan. Di manakah posisimu? Beberapa puluh tahun yang lalu, Tuhan memanggil saya menjadi hamba yang melayani Dia. Saya menjadi seorang yang berjalan mengikut Tuhan dan tidak peduli tradisi apa, warisan apa, identitas apa. Pokoknya saya ikut Tuhan. Dan saya memberikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan peledak dalam hati saya. Saya telah membuat ledakan dalam sejarah ini, meledakkan zaman ini, dan menjadikan gerakan reformasi suatu fakta dalam sejarah. Saya mengetahui setan tidak senang dengan saya. Dia akan memakai segala cara untuk menghancurkan saya. Kalau setan berani melawan Tuhan, kenapa tidak berani melawan saya? Kalau setan berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan, kenapa dia tidak berani melawan dan menghancurkan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya? Tapi saya tidak takut, karena saya tahu Tuhan berada di samping saya dan menyertai saya. Gereja yang tidak mengerti tentang peperangan ini dan hanya tertidur saja pada akhirnya akan hancur. Gereja yang tidak tertidur dan berani berperang dengan setia akan menang. Di dalam dunia ini ada pendeta yang tertidur, ada pendeta yang berperang, ada gereja yang tidur, ada gereja yang berperang, ada majelis yang tidur, ada majelis yang berperang, ada hamba Tuhan yang tidur, ada hamba Tuhan berperang. Kita diciptakan untuk berperang bagi Allah melawan si jahat dengan tunduk pada Roh Kudus. Amin.